Kodok dan Qadar. Pengertian kodok. Kodok secara bahasa yang berarti hukum, ketetapan dan kehendak Allah. Semua yang terjadi berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Sang pemilik kehidupan. Sebelum adanya proses kehidupan, Allah sudah menuliskan apa saja yang akan terjadi, baik itu tentang kebaikan, keburukan, dan juga tentang hidup atau mati. Allah sudah memerintahkan hambanya untuk percaya pada kodok. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 210, Allah berfirman, "Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan perkara mereka telah diputuskan, dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan." Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa semua perkara-perkara ketetapan yang terjadi sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian qadar. Qadar secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah. Sedangkan secara istilah qadar berarti sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Hadis tentang qada dan qadar diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya seseorang diciptakan dari perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh di dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezeki, ajal, amal, dan jalan kehidupan sengsara atau bahagia." Hubungan qada dan qadar juga tidak bisa dipisahkan. Qada merupakan rencana dan qadar adalah perwujudan atau kenyataan yang akan terjadi seperti yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dari pengertian tersebut, maka qadar merupakan takdir yang masih dapat diubah oleh manusia dengan cara berikhtiar dengan sungguh-sungguh, berdoa, dan tawakal. Sedangkan qada merupakan sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diubah. Macam-macam takdir. Takdir terbagi menjadi dua, yaitu takdir muamalak dan juga takdir mubram. Takdir muamalak merupakan takdir yang masih bisa berubah jika manusia berusaha untuk mengubahnya. Misalnya, seseorang yang miskin bisa menjadi kaya, seseorang yang ingin pintar, dan lain sebagainya. Tetapi, semua itu harus melewati proses usaha yang keras untuk mencapai semuanya. Sedangkan takdir mubram merupakan takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia meskipun ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Contohnya seperti kematian dan jodoh. Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsi dan hikmah beriman pada qada dan qadar. Hikmah iman kepada qada dan qadar yang pertama adalah melatih seseorang menjadi orang yang giat berusaha dan tidak cepat putus asa. Yang kedua, menghindarkan dari sifat sombong. Yang ketiga, menenangkan jiwa. Yang keempat, membiasakan diri buat bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, melatih diri untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir atau keenam, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22. Yang kedua, mendidik manusia buat senantiasa berusaha atau berikhtiar seperti di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 dan An-Najm ayat 39 sampai 42. Yang ketiga, mendidik manusia untuk senantiasa sabar dan bertawakal seperti yang disebutkan Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 dan Ali Imran ayat 159. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu mendidik manusia untuk tidak bersikap sombong atau takabur seperti yang disebutkan dalam Quran surat Luqman ayat 18. Contoh qada dan qadar. Contoh qada yang pertama kelahiran seseorang, yang kedua jenis kelamin, 3 penampilan fisik, keempat kematian.
Selanjutnya, contoh qadar. Yang pertama, seseorang yang kesulitan memahami pelajaran di sekolah berusaha belajar dengan giat agar memperoleh nilai yang bagus. Kedua, orang yang mengidap penyakit tertentu berobat dan menjalani gaya hidup sehat agar sembuh. Ketiga, seseorang yang miskin berusaha memperoleh pekerjaan atau membuat suatu usaha hingga menjadi orang yang berkecukupan. Sebagai seorang muslim yang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah atas diri kita. Takdir Allah merupakan iradah atau kehendak Allah, makanya takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tatkala takdir atas diri kita sesuai dengan keinginan, hendaknya kita bersyukur karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman yang artinya, siapa yang tidak ridho dengan kodoku dan kodorku dan tidak sabar terhadap bencanaku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Hadis riwayat Tabrani. Saat takdir yang kamu alami tidak menyenangkan atau merupakan suatu musibah bagimu, maka hendaklah kamu terima dengan hati yang sabar dan ikhlas. Kamu harus yakin dan percaya jika di balik musibah tersebut ada sebuah hikmah yang terkadang kamu belum mengetahuinya, dan Allah Maha Mengetahui atas apa yang diperbuatnya.